was trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. Halo, welcome back to Hafna Zakaria Vloggers. Oke teman-teman, ini aku sudah di Indonesia dan aku baru balik dari Turki dan alhamdulillah tinggal sedang teses saja. Doakan ya teman-teman. Nah, sesuai janji aku nih di Instagram beberapa hari yang lalu, kalau aku mau nge-share sesuatu yang menurut aku wajib diketahui oleh orang-orang yang ada di Indonesia dan orang-orang yang ada di dunia, ya, sehingga mereka tidak salah paham dan persepsi terhadap negara Turki, ya teman-teman. Dulu ada iklan lewat. Nah, oke, skip iklannya ya. Ada 5 mungkin poin hal yang harus aku kasih tahu karena menurut aku itu penting banget, karena masyarakat Indonesia itu sering salah paham dengan negara Turki. Nah teman-teman, pasti banyak yang mau liburan, mau meneruskan pendidikan, dan teman-teman wajib tahu tentang ini. Yang pertama, Turki itu dianggap oleh orang Indonesia itu merupakan negara Islam, padahal Turki itu adalah negara sekuler yang tidak mencampur adukkan antara agama dan negara. Nah, teman-teman wajib tahu tuh. Jadi jangan salah paham. Nah, terus sampai ada yang menilai bahwa Turki itu adalah negara Islam. Nah, yang kedua, di Turki itu tidak menerapkan sistem yang Islami, ya. Jadi itu lebih ke kayak culture-nya Western, ya, budaya Barat. Misalnya pergaulan bebas, bahkan mereka itu pacaran di depan umum, berciuman di depan umum, itu sudah lumrah terjadi. Ya, kalau di Indonesia kan kalau misalnya ada yang ciuman di depan umum pasti ditabok kan, pasti pada dilihatin kan, itu menjadi sebuah hal yang tabu. Tapi kalau di Turki itu tidak gitu. Jadi pada kebanyakan masyarakat kita di Indonesia itu menganggap bahwa Turki itu sangat Islami gitu. Jangan salah, dan kebanyakan orang di Turki itu bahkan mereka tidak bisa sholat, kebanyakan ya, bukan semuanya tidak bisa sholat, bahkan mereka nggak bisa hafal Al-Fatihah. Dan Hafna juga punya beberapa teman yang jangankan untuk baca Al-Fatihah, wudhu aja mereka itu nggak bisa, disuruh ajarin gitu. Nah, sampai segitu mereka melupakan kejayaan mereka di masa lalu, ya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi Turki itu bukan negara Islami, dan orang-orang di sini juga tidak se-Islami yang kalian bayangkan, ya. Dari mulai pakaiannya, perbuatannya itu tidak sama sekali Islami, ya. Mungkin ada beberapa 1-2, tapi itu tidak banyak. Umumnya seperti biasa, seperti Western culture. Jadi hampir sama kayak Eropa kebanyakan. Jadi teman-teman jangan misunderstanding lagi, misinformation lagi tentang Turki. Jadi sebelum kesana jangan nanti shock, seperti itu, karena Hafna sebelumnya juga berpikir seperti itu. Bahkan orang tua Hafna ketika mengizinkan Hafna untuk meneruskan studi di Turki, itu juga berpikir bahwa Turki itu kan negara Islam, udah kamu pergi aja gitu. Ternyata pas sampai di sana ekspektasi aku beda gitu. Yang aku pikirkan Turki seperti ini, tapi ternyata berbeda. Nah, yang ketiga teman-teman, yang membuat aku lebih shock itu adalah orang Turki itu tidak bisa bahasa Inggris kebanyakannya. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa second language, atau kebanyakan dari mereka atau tidak menggunakan sebagai foreign language. Jadi mereka menganggap bahasa Inggris ini tidak penting. Jadi kalau kita ke sana, ya kamu dong yang harus belajar bahasa kami, bukan kami yang harus belajar bahasa kamu. Nah, jadi mereka segitu nasionalismenya, sehingga mereka tidak menganggap bahwa bahasa Inggris itu penting gitu. Ada sebagian yang orang yang bisa, cuman kadang-kadang kita mungkin ke struggle sendiri ketika kita ke sana tuh, ya minimal tahulah 1 atau 2 kalimat dalam bahasa Turki. Karena memang susah banget nyari orang yang bisa bahasa Inggris di sini. Nah, aku sampai ngira ketika aku sampai ke Turki, nggak apa-apa, aku nggak usah belajar bahasa Turki dulu deh,
sampai sana kan aku bisa bahasa Inggris, ntar aku ngomong bahasa Inggris. Ternyata pas sampai di sana tuh bener-bener yang kayak culture shock banget, dan aku harus kayak pakai bahasa isyarat itu di asrama, dan bener-bener blank banget ya waktu itu. Ya mungkin sebagai ini aja sih, referensi teman-teman yang mau ke Turki ya, siapkan diri lah, siapkan mental, atau belajar deh bahasa Turki 2 atau 3 kalimat gitu ya. Nah terus yang keempat nih, ada satu budaya mungkin di tempat kita itu agak sedikit tabu, bukan agak sedikit tabu, emang tabu. Misalnya perempuan merokok di depan umum, atau perempuan yang berjilbab lagi ya, nah itu merokok di depan umum. Nah kalau di Turki itu kita bisa lihat di mana saja orang Turki itu, yang apalagi yang pakai jilbab itu mereka pada ngerokok di jalanan. So kamu jangan kaget lah gitu. Nah, dan itu menurut mereka bukan sesuatu hal yang harus, bukan aib ya, bukan aib, karena ada beberapa seperti teman Hafna itu sudah dari keturunannya, jadi dari mamanya, dari neneknya sampai ke dia, meskipun dia berhijab seperti apa, itu mereka tetap merokok di depan umum gitu. Itu jangan kaget gitu. Terus yang kelima, mungkin yang harus kalian perhatikan lagi, bukan mungkin, yang harus perhatikan, kan orang Indonesia tuh suka banget ya kalau misalnya kita traveling atau kita baru sampai di negara sesuatu something negara tempat liburan kita. Nah kita suka banget tuh taking picture dan segala macam, dan orang Turki itu tidak suka dengan kita yang misalnya ngambil foto sembarangan tuh, terus ngevideoin sembarangan, bahkan dari mereka sampai bilang hapus tuh ya, maksudnya gitu. Jadi mereka lebih ke privasi. Jadi orang-orang kita tuh, budaya kita kan, kalau kita biasa ya yang kayak ngambil aja nih video gitu, nggak masalah gitu kan, kita tujuannya tuh holiday. Nah, tapi di sana tuh hati-hati sekali, jangan mengambil foto atau video tanpa izin dari orang tersebut. Itu merupakan sebuah privasi. Kalau nggak, ntar kita ya, mungkin kalau kalian punya pengalaman yang lain, boleh deh kalian komen di bawah ini. Terus kalian juga ingin tahu hal-hal yang lain, boleh juga komen di bawah ini ya. Jangan lupa di subscribe biar channel ini terus berkembang, biar aku bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Ambil yang manfaatnya aja guys ya. Oke, see you.